Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imade Aditya Dinata dengan NIM 0502 1182 328044 dengan kelas TEP Indralaya. Di sini saya akan memberikan materi atau menjelaskan materi mengenai penerapan teknologi irigasi mikro di pedesaan dan perkotaan. Apa itu irigasi mikro? Irigasi mikro adalah sistem pengairan yang menyalurkan air secara perlahan dan terkendali langsung ke zona perakaran tanaman. Sistem ini berbeda dengan irigasi konvensional yang menyiram ke seluruh lahan, karena hanya memberikan air sesuai kebutuhan tanaman di lokasi spesifik. Contoh teknologi irigasi mikro adalah drip irrigation, micro sprinkle, dan mini sprinkle. Dengan cara ini, air dapat digunakan lebih efisien, mengurangi kehilangan akibat penguapan atau limpasan, dan memastikan tanaman dan mendapatkan jumlah air yang mendukung dan optimal. Irigasi mikro di perkotaan umumnya diterapkan dalam urban farming, tanaman kota, kebun atap, dan kebun komunitas. Karena lahan di perkotaan terbatas dan tidak cocok untuk memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup tanpa membutuhkan sumber daya. Sistem ini menggunakan drip irrigation, micro sprinkle, atau mini sprinkle yang dapat dipasang secara fleksibel sesuai ukuran lahan, mulai dari pot individu hingga lahan komunitas seluas beberapa ratus meter persegi. Penerapan irigasi mikro di pedesaan. Irigasi mikro adalah sistem pengairan yang menyalurkan air langsung ke akar tanaman secara pelan dan terkendali. Cocok untuk lahan pertanian skala kecil hingga menengah, hortikultura, sayuran, buah, dan tanaman perkebunan. Penerapan di lapangan menggunakan drip irrigation, micro sprinkler, atau mini sprinkler. Yang kedua, memperhatikan jenis tanaman, fase tumbuhan, dan kebutuhan air. Yang ketiga, dapat dipasang di lahan tidak teratur atau terbatas air. Dengan keunggulan hemat air 30-70% lebih efisien dibanding irigasi konvensional. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan? Implementasi irigasi mikro harus mempertimbangkan faktor teknis, lingkungan, dan sumber daya manusia, air yang bersih dan cukup, jenis tanaman, kondisi tanah, serta topografi lahan menjadi penentu keberhasilan sistem. Selain itu, sistem harus mempermudah dioperasikan, dirawat, dan bisa disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Dengan poin utama yaitu yang pertama, kualitas air dan ketersediaan air. Air harus bersih dan cukup debitnya. Yang kedua, jenis tanaman dan poli tanaman sesuai kebutuhan air tiap fase pertumbuhan. Yang ketiga, topografi lahan. Lahan miring perlu mengatur tekanan agar air merata. Yang keempat, sistem distribusi. Pilih antara drip, micro sprinkler, atau mini sprinkler sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, teknologi dan kontrol. Bisa manual atau otomatis. Yang keenam, pemeliharaan. Rutin membersihkan filter dan memeriksa dripper yang tersumbat. Yang ketujuh, kondisi tanah. Tekstur tanah mempengaruhi frekuensi dan volume irigasi. Yang ke-8, biaya dan SDM. Yang terakhir yaitu iklim. Bagaimana perbedaan pendekatan penerapan irigasi mikro antara pedesaan dan perkotaan? Yang pertama pasti aspek, yaitu tujuan, lahan, sumber air, sistem, dan fokus. Dengan pedesaan yaitu meningkatkan hasil panen dan ketahanan pangan, lahan pertanian lebih luas dan topografi bervariasi, sumur, sungai atau irigasi lokal, drip, micro sprinkle, mini sprinkle, efisiensi air dan pupuk peningkatan hasil. Di perkotaan itu adanya urban farming, taman kota dan rooftop garden, lahan terbatas, air PDAM, drip, micro sprinkler, dan efisiensi air. Dengan pendekatan irigasi mikro beda antara pedesaan dan perkotaan karena tujuan, skala, dan kondisi lahan. Di pedesaan fokus pada efisiensi air, fokus dan di pupuk. Apa saja tantangan utama dalam penerapan irigasi mikro dan bagaimana strategi penanganannya? Pada poin utama, tersumbatnya dripper, bersihkan filter dan dripper secara rutin. Yang kedua, keterbatasan air, gunakan sistem hemat air dan penjadwalan irigasi. Dan yang ketiga, biaya awal tinggi, kombinasikan bantuan pemerintah, koperasi, atau proyek komunitas. Yang keempat, kurangnya pengetahuan petani. Dan yang kelima, perawatan dan monitoring. Dan yang keenam, kerusakan fisik. Bagaimana dampak penerapan irigasi mikro dapat dievaluasi secara kuantitatif dan kualitatif? Dampak irigasi mikro dapat diukur secara kuantitatif dan melalui efisiensi air, produktivitas, dan penggunaan pupuk, serta secara kualitatif melalui persepsi petani, kesejahteraan, dan kualitas lahan.
Evaluasi ini membantu menentukan keberhasilan evaluasi percepatan ke depannya. Pada poin utama yaitu pengukuran volume air yang digunakan dan efisien pemakaian. Yang kedua, produktivitas tanaman, berat panen, jumlah tanaman sehat dan kualitas hasil. Yang ketiga, penghematan pupuk yaitu jumlah pupuk yang diserap tanaman dibanding metode konvensional. Dan evaluasi kuantitatif yaitu kepuasan petani terhadap kemudahan penggunaan sistem, dampak terhadap keterampilan dan hasil keluarga. Demikian presentasi yang saya lakukan di mata kuliah irigasi mikro. Jika ada salah yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon ampun. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum.